Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ya di vlog saya Pedesaan Indonesia. Sekarang saya sedang berada di perkampungan ya, yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Nah, sekarang saya ditemani sama rekan saya asli orang sini. Namanya siapa? Badai. Badai ya. Namanya Badai, teman-teman. Dia asli orang sini yang menunjukkan banyaknya rumah-rumah yang berada di samping makam gitu. Nah, saya tanyakan ke dia ya, tapi dia mah mungkin kelahirannya masih baru-baru gitu ya. Jadi tidak tahu zaman dulunya itu kenapa gitu. Di sini itu kok bikin rumah tapi di sampingnya banyak sekali makam-makamnya gitu. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Nanti saya tanya-tanyain gitu ke warga yang berada di sekitar sini. Pokoknya ikutin terus video saya sampai tuntas. Nah, di belakang saya juga ini ada makam nih, yang dekat ke rumah gitu. Bahkan di sebelah sini juga ini makam yang deket banget gitu ke tempat orangnya gitu, teman-teman. Dan di sana ada orangnya. Nanti kita tanya-tanya mengenai kisah kenapa sih di sini bikin rumah yang berada di pinggir makam gitu. Dan sekarang saya ini bikin konten lagi agak gerimis hujan gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu warga ya yang nggak tahu ini di dalamnya lagi apa. Nanti kita tanyain sedikit mengenai rumah yang berada di samping makam tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kumaha Bu damang? Alhamdulillah. Ibu ieu nuju naon Ibu? Nujunya anu. Abi wias kalabat gitu loh. Teman-teman kalau permisi namanya Ibu da atau ski ya panginten anu di kampung mah nya Bu nya. Kan kah yang oge di Nahawu, tapi iya enak Bu nasina ti Nahawu kita di kota mah paling haroyongan gitu ya Bu nya. Muhun, ai tina ieu mah pukel gitu. Muhun. Jadi nah, teman-teman, warga di kampung itu pada ramah-ramah gitu seperti ibu ini. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Sendirian. Enggak, nama ibu siapa? Oh, Ibu Upu. Ibu tinggal di sini udah berapa tahun, Bu? Udah malah tempat lahir di sini. Ibu sekarang umur berapa? 48. 48. Ya kurang lebih ibu itu berarti udah tinggal di sini 48 tahunan ya, Bu ya. Ibu ini asli warga sini dan kita tanyain mengenai perkampungan yang berada di ya. Ibu, barangkali Ibu tahu ya, Bu ya. Kan di sini itu banyak rumah-rumah yang di samping makam ya, Bu ya. Bahkan nggak di sini doang gitu ya, Bu. Di sebelah sana, di bawah dan di atas juga ya, Bu. Semuanya itu rumah berjejeran dengan makam gitu ya, Bu ya. Itu Ibu tahu nggak alasannya kenapa gitu bikin rumah itu? Tadinya awalnya di lembur di tulinya. Tadi teh gempa recah-recah, lalu pindah ke sini. Jadi awalnya itu Udah 2 kali gempa itu. jadi awalnya itu di sini ada bencana alam gempa ya, Bu ya. Tapi cuma recah-recah sedikit. Sampai retak tanah-tanahnya, bahkan jalan pun retak ya, Bu ya. Dulunya itu ke sini tidak ada akses jalan ya, Bu. Jadi rumah-rumahnya dipindahin ke sini ya, Bu ya. Itu sama makamnya atau gimana, Bu? Apa dulunya di sini teh pemakaman? Udah ada di sini. Teman-teman. Kan tadinya kebun-kebun di sini gunung. Tadinya itu di sini tuh kebun gunung ya, Bu ya. Bahkan hutan juga ada ya, Bu ya. Jadi teman-teman, di sini itu dulunya itu pemakamannya, Bu ya. Pemakaman, hutan, dan dulunya itu di sini tidak ada rumah ya, Bu. Cuman di sebelah blok sebelah ya, Bu ya, mungkin di perkampungan sebelah ada bencana gempa bumi ya, Bu ya, sampai tanah pun bergeser gitu ya, sampai tanah bergeseran, jadi warganya pindah ke sini, teman-teman. Dan akhirnya warga kampung sini berpikiran untuk bikin rumah di tengah-tengah pemakaman ya, Bu ya. Itu Ibu pernah nggak misalkan kalau malam-malam melihat arwah atau sosok misteri gitu, Bu? Enggak, aman-aman aja mungkin ya, Bu. Biasa aja. Enggak apa-apa. Kalau yang baru gitu, yang udah matinya. Ya. Seperti sekarang udah mati tapi uang senagum nggak ada apa-apa. Meskipun ada orang baru meninggal pun Baru meninggal. di sini itu aman-aman aja gitu ya, Bu.
Hmm, berarti itu kalau misalkan nih ada warga yang meninggal baru ya Bu ya. Berarti dimakaminya di sini ya Bu? Iya. Di wilayah Di tanah yang kosong. yang awal gitu awal gitu ya. Kalau yang ini lah ke kuburan yang itu mungkin 10 tahunan lah. Kalau yang ini udah lama nggak tahu. Dan ini di halaman rumah Ibu juga pemakaman juga ya Bu ya. Berarti itu mah makam yang udah lama-lama juga. Lama-lama semuanya. Padahal kan kebun, ini kayu gitu di sini. Tapi sekarang ada rumah. Tadinya nggak ada rumah di sini. Oh, tadinya nggak ada rumah. Nggak ada. Jadi teman-teman dulunya itu di sini hutan ya Bu ya. Hutan dan pemakaman, terus ada pohon-pohon besar ya Bu ya. Di wilayah sini itu. Terus karena akibat ada bencana mungkin jadi pindah ke sini ya Bu. Tapi bencana cuma sedikit gitu. Oh, sedikit. Cuma geser-geser sedikit, recah-recah sedikit. Iya. Kalau sekarang kan gempanya gempa besar. Oh, jadi udah 2 kali. Jadi dulu itu cuma Kalau dulu nggak tahu. Oh, dulu mah nggak tahu. Belum ada. Oh, dulu itu pernah ada tapi Ibu nggak tahu gitu. Nggak tahu, belum ada. Oh, jadi Ibu itu ngalaminya bencana yang kedua kalinya. Terus pindah Ibu ke sini. Iya. Terus warga yang lain pindahnya Ini kemana Bu? rumah mama. Oh, ini mah rumah punya Mama, cuman Cuman mamahnya nggak ada. Oh, udah. Fokus semua. Oh, jadi diemin sama Ibu daripada nggak kepakai mungkin ya Bu ya, sayang ya. Daripada nganggur. Ya. Terus itu warga yang lainnya itu pada pindah kemana Bu? Tadinya semuanya kemana? Ke bawah ke Saronggenya. Oh, Sarongge. Tapi emang udah ngalih dulu ke Cigintung. Di Cigintung sekarang gempa, ngalih ke Jatang. Oh, Semuanya di Jatang. semuanya sekarang mah di Jatang. Di Jatang. Terus Bu, aktivitas warga di sini itu apa Bu? Kerjanya itu? Cuman misir. Itu. Oh, Tani. itu bikin apa Bu? Sapu. Oh, sapu injuk. Jadi teman-teman aktivitas warga di sini itu bikin sapu injuk. Tapi PNS juga ada mungkin ya Bu ya. Tapi cuma 1-2 mungkin ya. Tapi ada nggak Bu yang merantau gitu ke luar daerah, misalkan ke luar provinsi gitu Bu? Punya rumah di luar gitu. Iya. Oh, mungkin ada. Yang kerja juga mungkin ada ya yang di luar ya. Seperti berdagang gitu Bu. Duh, saya malah mengganggu ibunya yang lagi menanak nasi gitu. Tapi ini Bu, nasinya udah hampir matang atau enggak Bu? Iya, hampir matang. Nanti Ibu biasanya kalau udah ini menanak nasi suka diakel nggak Bu? Nanti kita lihat pengakelannya gitu teman-teman. Soalnya kalau warga di kota mah ya Bu ya, jarang-jarang gitu ada yang menanak nasi pakai dapur Asuro gitu Bu. Ini namanya teman-teman dapur Asuro, di Asur Kajero ya Bu ya. Kalau di kota mah kan tinggal nyolok doang terus jadi gitu ya Bu ya. Termasanya Magicom. Ya. Cuman bapak nggak senang makannya dari Magicom. Itu ya Bu ya. Berarti bapak ibu itu nggak senang nasi dari Magicom gitu ya Bu? Senangnya dari gini. Ya soalnya saya juga Bu lebih senang dari ini, soalnya kalau nasi kayak gini mah pukal ya Bu ya. Terus Ibu tinggal di sini sama siapa Bu? Masih bapak sama anak. Anaknya cuma 1 Ibu? 2. Anak udah nikah satu. Yang satu ini masih kecil. Saya mau melihat dulu ya Bu ya ke luaran sana, barangkali ada yang lebih menarik gitu ya Bu ya di halaman rumahnya. Nanti saya kesini lagi Bu mau lihat pengakel gitu. Ya, hatun singkat. Nah teman-teman, sekarang kita ajak berbincang-bincang ya rekan saya ya yang satu sekolah yang tinggal di daerah sini gitu. Saya boleh bertanya nggak? Silakan. Selain di daerah sini ada lagi gak pemakaman yang berada di samping-samping rumah gitu? Oh, masih banyak. Ke sebelah mana itu? Di sana masih ada juga. Masih banyak juga lokasi-lokasi rumah yang dekat-dekat sama makam-makaman kayak seperti ini. Itu berarti itu makam udah dari dulunya gitu ya? Iya, udah dari dulu. Berarti orang sini asli ya? Bukan. Bukan, tapi cuma Pernah punya keluarga di sini iya, gitu ya. Di sini.
Aa dulu sewaktu tinggal di sini gimana ya, merasa takut nggak tinggal di rumah dekat pemakaman gini? Ya awalnya takut, tapi sekarang sudah terbiasa. Ya karena terbiasa jadi nggak takut ya. Iya iya. Kalau mungkin saya mah gitu ya, punya rumah terus di sampingnya makam gini udah nggak bisa tidur gitu. Iya pasti pasti. Dan bisa teman-teman bayangkan juga ya, ini di sekelilingnya itu banyak makam teman-teman, dan banyak juga rumah-rumah gitu. Teman-teman ini kalau malam bisa tidur apa enggak nih gitu? Saya bertanya, kalau apa teman-teman yang ada yang mau menjawab silahkan jawab di komentar. Kita lanjut aja lihat lokasi yang lainnya gitu ya. Silakan silakan. Nah teman-teman, kita sekarang lihat kondisi rumah yang berada di samping makam gitu. Ini jalannya ke sebelah sini ya. Iya iya. Nah teman-teman, ini di atas saya juga ya, di sebelah kiri saya apa jalanan juga, ini jalanan ke rumah atas, di sampingnya juga pemakaman gitu teman-teman. Sangat unik sekali gitu ya, kampung yang apa dihiasi sama makam-makam gitu. Dan di sini juga ada makam nih, bener-bener banyak gitu ya, di daerah sini banyak ayah pemakaman itu. Tapi cuman saya aneh ya, dari tadi apa di rumah-rumahnya itu cuma sedikit gitu teman-teman. Warganya itu pada kemana gitu, saya juga jadi penasaran. Kita lanjut aja ya ke rumah yang ada di atas gitu teman-teman. Semuanya pokoknya di halaman rumahnya makam-makam semua teman-teman. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya kalau malam-malam itu seperti apa gitu. Neng, mereka mana? Oh, bade ngaos. Muncak neng di lajang. Nah, jalanan pun ini dipenuhi sama makam teman-teman. Nah, makam-makam zaman dulu ya yang tidak terurus, banyak rumput-rumputnya gitu. Dan di sini juga ada injuk. Tapi ini gak tahu ya buat apa. Kalau ini injuk buat apa? Bikin sapu mungkin ya. Bikin sapu. Bu, tadi saya itu ke atas ya Bu ya. Banyak apa? Injuk gitu ya Bu ya. Berarti di sini mah warganya kebanyakan bikin sapu injuk mungkin ya. Satu injuk Itu selain sapu injuk bikin apa lagi Bu? tambang, Tambang. Oh, jadi dari injuk itu bisa dibikin tambang ya Bu ya. tambang sapu. Teman-teman, ibunya ini lagi menanak nasi, bukan menanak sih sekarang mah. Apa lagi ngakel gitu kalau kalau bahasa Sundanya mah. Kalau bahasa Indonesianya mah saya juga kurang ngerti ya Bu ya. Ngakel itu apa? Yang jelas ini nasi hasil dari dapur Asuro gitu teman-teman. Ibu ini lagi masak apa lagi Bu? Kata nanti percaya teh. Karena misal tina galon da asa bolumut. Iya. Galon teh. Teman-teman, jadi ibunya kalau minum itu suka naher ya Bu ya. Jadi masak air gitu. Kalau beli mah katanya suka bau lumut gitu airnya. Oh iya Ibu, karena ini waktu sudah sore ya Bu ya. Karena perjalanan dari sini ke rumah saya itu kan jauh ya Bu, harus memakan waktu banyak gitu ya Bu ya. Jadi saya mau pamit permisi gitu Bu.
terima kasih ibunya sudah baik banget gitu, sudah menerima saya dengan baik. Tapi insya Allah ya Bu ya, kalau warga di kampung mah pada murah senyum ya Bu ya. Pokoknya pada baik gitu. Tapi ada yang baik, ada yang enggak gitu ya Bu ya. Sama ya. Ya enggak sama. Beda-beda orang mah ya Bu. Saya mau pamit ya Bu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, mungkin untuk vlog kali ini ya saya cukupkan sampai di sini dulu. Soalnya ini waktu sudah sore ya, udah hampir jam berapa ini? Jam 5:30 ya, udah hampir 5:30 karena perjalanan dari sini ke rumah saya itu banyak banget gitu hutan-hutannya ya. Jadi kalau saya sendirian itu takut gitu. Dan terima kasih juga nih kepada AA Badai yang sudah merekomendasiin tempatnya gitu. Iya, sama. Dan alhamdulillah sama saya kepake gitu Nah, jadi warga di sini itu sangat pemberani gitu teman-teman. Hidup di rumah di dekat pemakaman gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya di belakang saya ini makam semua gitu teman-teman. Jadi apa ya? Sekian banyak ya makam di sini, tapi warganya tetap aman-aman aja gitu ya ayah. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan gitu di hati AA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.